Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mau lagi membacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang tak sanggup lagi menahan rasa penyesalan dan kangennya ke kamu. Yang tak sanggup lagi menahan rasa penyesalan dan kangennya ke kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menegaskan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau ada yang gak cocok, santai aja, ambil yang positif, buang yang negatifnya. Oke, kita lihat dulu ya. Ada energi seperti apa ya pada saat ini seseorang yang sangat menyesal dan kangen kamu. Open heart, ya. Saat ini sangat mungkin hatinya itu seperti terbukakan, seperti bisa merasakan ya empati terhadap perasaan kamu. Jadi kalau kamu ada luka, kamu ada kecewa, saat ini dia sudah bisa merasakan perasaan yang sama, ya. Hatinya seperti terbukakan untuk bisa memahami apa yang selama ini kamu rasakan. Jadi mungkin sekali ada energi yang sama yang dia rasakan, ya. Ada energi beginnings. Ternyata orang ini itu juga terbuka hatinya, dan orang ini juga sangat berharap kamu masih mau membuka hati kamu untuk memulai awal yang baru sama dia. Ya, coba lagi, mulai lagi dari awal, start over, menuju ke arah yang baru, ya. Kenapa? Karena ada energi intuitions. Energi intuisi dia itu sangat kuat, ya. Cakra hatinya terbuka untuk menuju ke kamu, untuk mengarah ke arah kamu, untuk berkomunikasi sama kamu, dan saat ini sangat mungkin ada kontak batin yang sangat kuat di antara kalian. Kalaupun tidak ada firasat batin, mungkin melalui lagu atau hal-hal yang dia temui dan sebagainya, ya. Ada intuisi dia merasa terhubung terus ke kamu, ya. Itu juga mungkin menjadi suatu motivasi kenapa sih dia mau untuk memulai lagi sama kamu, ya. Terlepas dari apapun situasi dan keadaannya, pastikan ada sesuatu ya sampai ngerasa bersalah. Nanti kita coba buka lagi ya teman-teman ya, pelan-pelan, karena aku juga lagi nggak fit dari kemarin. Ada energi lasting ya. Jadi kalau Sora lihat di sini, orang ini masih punya hasrat juga secara seksualitas sama kamu. Aku tutup gambarnya, takut di-ban. Masih ada hasrat seksualitas yang kuat ke kamu, masih ada hasrat yang sangat membara, masih ada hasrat yang sangat menggebu-gebu, ya. Sehingga dia berharap satu hari nanti kamu mungkin masih bisa memaafkan dia, mungkin masih bisa memulai lagi yang baru sama dia, gitu ya. Sekarang kita coba lihat dulu. Ada energi seperti apa ya? Ciri-ciri dari si orang ini. Siapakah orang ini? Ada energi sun. Orangnya itu orang yang sangat bersemangat, orang yang ceria, orang yang juga mungkin lebih aktif di pagi hari daripada di malam hari, orang yang juga senang sama musim panas, kayak gitu ya. Ada energi medicines, jadi sangat mungkin orang ini bekerja dengan industri yang berhubungan dengan kesehatan. Entah dia dokter, entah dia apoteker, jualan obat, atau gimana ya, yang berhubungan dengan kesehatan. Atau kalaupun enggak, dia saat ini mungkin sedang sakit, baik secara fisik ataupun secara mental, tuh saling berhubungan ya. Kalau kita sakit secara fisik, biasanya pikirannya kemana-mana dan kebalikannya. Ada energi lift, ya. Orang ini sepertinya sedang banyak mengalami perubahan di dalam hidupnya dia. Mungkin perubahan perasaan, mungkin perubahan keinginan, perubahan suasana hati dan sebagainya. Dan ada energi heart. Orang ini punya perasaan cinta dan emosi yang sangat kuat sama kamu. Ada cinta yang sangat mendalam ya, dan cukup kuat energi perasaan cintanya. Ya, orang yang mungkin romantis juga. Dan orang ini adalah seseorang yang posesif dan protektif, ya. Orang ini juga bisa saja ego. Kalau ada apa-apa berusaha untuk menyelamatkan dirinya sendiri, menyelamatkan situasi dan keadaannya sendiri, ya. Dan ada situasi palm tree. Orang ini sedang berusaha untuk menenangkan dirinya, ya, karena saat ini mungkin saja ada emosi yang sangat banyak. Ada rasa bersalah, ada kangen, ada rindu. Nah,
Kita sekarang mau coba lihat ya. Ada energi kesalahan apa dia ke kamu yang dia menyesal, oke? Yang pertama, ada energi secret meetings. Sangat mungkin ternyata dia masih diam-diam ketemu dengan orang kedua, ketiga, ketujuh, kesembilan, yang mungkin di kemudian hari kamu tahu ini membawa energi luka dan kecewa. Lalu ada energi rebound relationship. Ternyata saya ada energi orang ketiga, ya. Ada juga energi yang seperti jauh dekat, ya. On off relationship itu juga sangat mungkin. Nanti kadang dekat, nanti kadang jauh, nanti dekat lagi, ya. Seperti jauh dekat, oke? Dan ada energi proposal. Sangat mungkin orang ini pernah berencana atau mengatakan hal-hal untuk serius sama kamu, ya. Tapi ternyata tidak terjadi energinya, ya. Seperti ingin mau serius, tapi mungkin sekali keseriusan itu seperti nggak datang-datang gitu ya. Yaitu mungkin bisa membawa energi luka dan kecewa gitu ya. Keseriusannya kapan? Tuh, ada energi running away. Karena mungkin sekali ketika ada masalah, ada situasi kurang bagus, dia itu seperti menghindari kamu ya teman-teman. Ya, ada yang menghindari kamu dan ada petty arguments ya. Dia sangat mungkin merasa bersalah, mungkin dengan banyaknya energi bertengkar dengan kamu, berdebat dengan kamu, dan ketika ada perdebatan bukan diselesaikan, malah cenderung kabur teman-teman dari kamu. Ya. Sekarang kita lihat lebih lanjut lagi. Ya, kenapa dia sangat menyesal dan kangen sama kamu? Kenapa dia sangat menyesal dan kangen sama kamu? Ada energi obscurity ya, karena ternyata ketika dia jauh dari kamu dan kabur dari kamu, dia itu merasa galau, merasa nggak tenang, kayak gitu ya. Karena dia juga merasakan energi karma, ada konsekuensi dari apa yang dia lakukan ya. Ada yang mungkin mengalami hal-hal yang kurang baik. Jadi gini loh, ketika kamu misalnya contoh dihianati, itu karma itu belum tentu langsung pasti dia dihianati juga. Bisa saja uangnya yang bermasalah dan sebagainya. Intinya dia merasakan ada energi merasa bersalah sama kamu, dan mungkin terakhiran hidup dia banyak kendala, kurang mulus, didera rasa bersalah. Itu saja sudah jadi karma tersendiri teman-teman. Dan dia menyesali kenapa banyak sekali energi ketidakjujuran, dishonesty ya. Banyak ketidakjujuran, banyak kepura-puraan, banyak hal yang ditutupi ya. Sehingga kamu juga pada akhirnya mungkin memberikan energi, ya sudahlah, sudah cukup rasanya. Kamu pun akhirnya memberi batasan sama orang ini ya. Namun ketika itu semua terjadi, ada energi kekosongan, energi kesepian, dan energi kehampaan yang dia rasakan ya. Ada energi rasa bersalah, sehingga sekarang dia itu masih terus memantau kamu ya, spying. Dia itu sekarang lagi rajin banget memantau kamu ya, mau tahu pergerakan kamu karena ternyata masih kepo dan sangat pingin kembali ke kamu. Dia memantau kamu juga berharap adanya kesempatan kedua ya. Karena selain ada energi kosong, gak tenang, galau, dia ternyata tidak bisa melepaskan energi dia yang masih terikat sama kamu ya. Dan ternyata jauh dari kamu sangat-sangat melelahkan dia ya. Energi dia hilang, dia mungkin gak bersemangat kayak gitu ya. Dan ada energi rasa sakit ya. Di sini sangat mungkin dia merasa bersalah dengan rasa sakitnya yang dia berikan ke kamu. Dan sangat mungkin ya, kamu pun memberikan jarak sama dia karena kamu sudah merasakan cukup sekali energi rasa sakit dan sudah sangat lelah ya. Ada energi divine maskulin di sini. Ada energi di mana seseorang ini seperti terpicu atau terpancing untuk menjadi sosok yang lebih tegas, sosok yang lebih berani untuk bisa tanggung jawab ya, mungkin sama janjinya, sama apa yang sudah dia lakukan sama kamu gitu loh. Yang dia rasakan ternyata aku tidak sanggup menahan pedih terpisah darimu, rasanya seperti kosong. Jadi di sini ada energi kekosongan dan kehampaan ya, cocok dengan kartu yang ini. Hidup aku berantakan tanpa kamu, aku kehilangan arah dan tujuan. Ya, tadi aku udah bilang ya di sini kayak bingung gitu loh ya, mesti gimana? Karena ada rasa bersalah. Kamu juga selama ini menjadi teman diskusi dia, teman bicara dia. Aku masih mencari cara memulai lagi bicara di antara kita. Ya, dia lagi bingung gimana untuk mulai komunikasi lagi sama kamu. Karena di sini mungkin sekali ada energi kesalahpahaman, energi marah, energi kecewa, kayak gitu ya. Energi marah
gitu. Aku masih berharap ada akhir bahagia untuk akhir kisah cinta kita. Dia masih berharap ya ada jalan terbaik buat kalian. Karena mungkin sekali dia bingung, kamu sudah menghindari dia, ada yang blocking dia, atau mungkin walaupun kamu nggak blocking, kamu sudah nggak mau komunikasi sama dia, atau bingung dia gitu ya, mau mulai dari mana bicara sama kamu, ada takut, khawatir, gelisah. Masihkah ada impian dan masa depan untuk kita? Ya, orang ini merasakan kayak ada energi keraguan kalau kamu masih mau berharap sama dia. Energi kangen sama kamu sangat kuat, missing you, ya. Dia sangat kangen, kepikiran, ya. Dan saat ini sangat-sangat stres karena keadaan dia nggak baik-baik aja, dia nggak punya kamu. Kalaupun ada orang ketiga pun, belum tentu orang ketiga itu bisa menunjukkan kesetiaan, dukungan, support, bisa dipercaya, bisa diandalkan. Ini yang membuat dia menyadari itu semua gitu ya. Oke, ada orang yang ketiga. Apakah bisa lebih baik? Apakah bisa lebih support? Apakah bisa lebih setia? Ya. Dan ada memori tentang kamu yang terus memanggil dia kembali lagi, ya. Koneksi denganmu terasa sangat berbeda dan spesial, ya. Rasanya seperti cinta sejati. Koneksinya sangat-sangat kuat, ya. Berpisah darimu membuat aku memahami arti sebuah ikatan jiwa. Tubuh terpisah jarak namun jiwa terikat mati, ya. Terpisah dari kamu membuat dia sadar kalau dia itu sangat ingin terkoneksi sama kamu, nggak bisa terpisahkan, ya. Dan dia tetap memperhatikan kamu ternyata. Tidak bisa dia lepas dari energi kamu. Kenapa dia itu sebenarnya banyak lari? Saya nggak siap itu ya, kita mau lihat. Second chance, orang ini tuh seperti kayak nggak berani ya untuk mengambil suatu resiko dalam relationship karena memang mungkin belum siap terhadap satu hubungan, belum siap pemikiran, mentalitas, ignoring. Dan orangnya tuh cuek sebenarnya sebelumnya ya, banyak cuek sehingga tidak berani mungkin mengambil resiko ya, dan merasa kayak masih butuh divine timing, merasa bukan waktu yang tepat ya untuk memulai sesuatu yang serius gitu loh. Lebih kepingin sebenarnya untuk berteman ya, tapi mungkin teman tapi mesra atau teman tapi apa kayak gitu ya. Namun ketika dia dapat petunjuk soal banyak masa depan, kepikiran soal kamu, dia mulai dapat gambaran bahwa dia ingin punya masa depan sama kamu. Itu kan ada signs and synchronicities. Dia banyak dapat petunjuk semua yang berhubungan dengan kamu ya, yang mana dia ngerasa kalau aku nggak ambil kesempatan ini untuk memperjuangkan kamu, aku mungkin akan kehilangan kamu. Saat ini dia sedang mirroring ya. Saat ini dia sedang banyak berkaca, merenung tentang perasaan dia ke kamu seperti apa ya. Dan emosi dia sangat-sangat naik turun. Makanya sudah lelah sekali dia berusaha untuk melawan rasa bersalahnya dan kangen dia sama kamu. Apalagi di kerjaan dia sedang banyak sekali stres-stres yang ada. Ya, banyak yang mungkin juga sedang berkendala secara masalah hukum, mungkin sedang ngurus dokumen, perizinan atau apapun itu ya teman-teman. Ada energi shocking, unexpected. Ini adalah sesuatu yang tidak dia duga sebelumnya kalau dia akan sekangen dan merasa bersalah ini, tapi ini juga adalah energi kedatangan dari seseorang yang tidak terduga. Kamu mungkin tidak menyangka ini semua. Ternyata energi chemistry-nya masih sangat kuat ya teman-teman. Ada energi chemistry yang sangat kuat. Dia ingin datang untuk minta maaf sama kamu ya, apology ya. Karena sekarang pikiran dia tuh jadinya nggak tenang ya. Dia merasa banyak sekali negative thinking dan dia ngerasa hidup dia tuh jadi banyak banget gak mulusnya. Dia pingin untuk berkomitmen sama kamu teman-teman. Jadi jelas ya, orang ini pingin minta jelas dari kartunya, maksudnya orang ini pingin minta kesempatan kedua, pingin minta maaf untuk berkomitmen sama kamu. Oke? Lalu apa yang mungkin harus menjadi pertimbangan kamu? Yang pertama teman-teman, ada energi change. Jadi buat kalian yang mempertanyakan apakah orang ini bisa berubah, ada energi transformasi yang mungkin akan berlangsung dalam hubungan ini teman-teman. Tapi yang pastinya kamu cuma bisa mengikhlaskan. Dalam artian
Perubahan itu pasti ada, tapi memang kamu harus mengikhlaskan kalau mau sama orang ini. Nggak bisa dipaksakan ya, karena semua itu berproses secara naturalis ya. Karena orang ini akan membuka pelan-pelan sisi dirinya yang mungkin belum kamu tahu, teman-teman. Dan itu kan juga butuh kamu untuk mungkin menerima, mengelola itu semua kayak gitu ya. Jadi teman-teman boleh pertimbangkan juga gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini ya, paling tidak orang ini ada satu niat untuk berubah, teman-teman. Salah satunya memang hanya kebaikan hati kamu dan kebesaran hati kamu untuk menerima orang ini kalau mau diterima lagi. Nah, untuk teman-teman yang ingin memperkuat energinya, silakan dibeli gelang gelang bulan ya. Nah, ini adalah energinya dari batu bulan, moonstone ya, teman-teman boleh google. Fungsinya untuk membawa ketenangan batin, untuk membawa energi feminim yang lebih kuat, energi yang penuh dengan kelembut, kesabaran. Namanya feminim itu memberikan rasa nyaman, ada kecantikan juga pastinya di sana ya. Namanya charming, namanya juga energi feminim. Oke, kelembutan dan juga memperkuat intuisi dan firasat batin, khususnya buat teman-teman yang suka dapat firasat batin kayak gitu ya, petunjuk dan sebagainya ya teman-teman. Bisa dibawa untuk bermeditasi. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk beli ini, bisa ke Instagram Sora @sora_tarot atau ke Tokopedia Sora, sudah ada linknya ada di bawah ya, bisa beli di sana. Teman-teman nanti akan menyinkronkan, aku akan kirimkan instruksi untuk menyinkronkannya. Harganya 250.000, batunya premium import. Infinity lambang dari cinta sejati dan Star lambang dari harapan. Atau kamu bisa ke Tokopedia Sora, linknya juga sudah ada di bawah. Dan ini stoknya terbatas, kalau sudah habis tidak bisa dipesan lagi. Buat teman-teman cowok kamu bisa kantongin. Dan buat kalian yang mungkin tidurnya agak kurang, nggak bisa diem dan sebagainya, teman-teman sebaiknya dicopot saat tidur ya. Mungkin takutnya nyangkut atau apa, boleh juga, dan tidak terkena air. Kenapa? Karena ini bukan emas. Emas saja warnanya bisa memudar ya. Oke, aku sudah tuliskan semua penjelasan dan sudah bikin videonya. Silakan dipesan segera. Sekarang kita akan ke astrologi yang terungkap. Oke. Nah, untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot sama Sora langsung, yang berada di Jakarta dan sekitarnya, bisa meet up langsung ya teman-teman sama Sora. Silakan hubungi Instagram Sora_tarot, atau mau yang online juga bisa, atau yang mau untuk dibuatkan video seperti yang kamu sedang tonton saat ini, tapi hanya khusus istimewa buat kamu. Durasinya juga cukup panjang ya, bisa sekitar mau setengah jam atau lebih gitu ya. Biasa sih 20 menit lebih ya, mau setengah jam kadang-kadang, tergantung. Oke. Dan itu sangat bagus buat kalian yang senang lihat kartunya, bisa lihat detail, bisa nonton diulang-ulang kayak gitu ya. Oke, dan kita lihat astrologinya. Leo, Capricorn, Sagittarius, Aquarius, Pisces, Gemini, Virgo, dan ada Scorpio. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus. Oke. Dan sekarang kita coba ke alfabet yang terungkap. Alfabet yang terungkap. Oke. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk tahu jalan hidupnya, jalan nasibnya, silakan baca Bazi buat tahu jalan hidup sendiri. Itu bisa tahu momentum, kapan saya ketemu jodoh saya. Kayak kemarin saya ketemu klien, itu dia harusnya momentum dia untuk ketemu pasangan itu di 2023, tapi dia lewatkan. Dia sudah dijodohkan atau dikenalkan dengan orang yang sangat berkualitas, tapi malah dia lewatkan. Nah, kalau udah kayak gitu kan, penyesalan datangnya terlambat ya. Jadi lebih baik tahu lebih awal. Oke, ada XTB, HY, VGAZB, MHRRM. 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Silakan doakan yang terbaik untuk kamu, ambil yang positif, buang yang negatifnya, dan sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya teman-teman. Dan jangan lupa sholat tunggu belanja dan personal readingnya. Bye-bye.